sebagai penguatan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami di minggu yang sedang kami jalani ini. Untuk itu Bapak dan Ibu terbesar di hari ini terambil dalam masa perjanjian lama, yaitu bersama Samuel. Bersama Samuel pada pasal yang ke-26 kita baca dari ayat yang pertama hingga berakhirnya pada ayat yang ke-25. Sekali lagi, pertama Samuel kita baca dari ayat yang pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Tuhan atas pembacaan di pagi hari ini. Ya Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabdamu. Amin. Beginilah firman Tuhan dengan topik untuk kedua kalinya dalam pemilihan Saul hidup. Datanglah orang Filistin kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Kida di padang Yonatan. Lalu berkemas Saul dan turun kepada seluruh Mesir dengan 3.000 orang yang terdiri dari orang Israel untuk mencari Daud di padang Mesir. Berkemah Saul di bukit Kida yang menjadi jalan di padang Yonatan. Sedang Daud tinggal di padang gunung. Ketika diketahui bahwa Saul datang mengikuti dia kepada Daud, disuruhlah ketika mengintai, maka diketahui bahwa Saul benar datang. Berkemah Daud lalu sampai tempat Saul berkemah. Waktu Daud ke tempat Saul berbaring dengan Abner di Gibeon, panglima tentaranya Saul berbaring dengannya berkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicara kepada Ahimelek orang Heti dan kepada Isai anak Seruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat pertemuan itu? Jawab Isai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Isai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan apakah dia sana Saul berbaring duduk di tengah-tengah pertemuan dengan lembarnya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkata Isai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menentangkan dia ke tanah dengan tobatnya, dengan satu kawan saya, tidak usah dia menentangkan ke bawah lagi. Tetapi kata Daud kepada Isai, jangan usah dia, sebab siapa yang dapat menjelma orang yang tular Tuhan dan bebas dari iman. Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan menolong dia, entah dia sampai akhirnya dan dia mati, entah dia pergi berperang dan hilang dia di istana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripada aku untuk menjauh orang yang dikasihi Tuhan. Ambillah seorang yang dimurahi Tuhan. Ambillah segala sesuatu yang ada di sebelah kepala
Aku tidak mau menjamah orang yang berarti Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawaku pada hari ini berharga di mataku. Demikianlah hendak nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaklah Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anak Daud, apa jua pun yang kuperbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulang Saul ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, selamat pagi. Halo. Bapak Ibu, selamat pagi. Ketika dari rumah ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu interest ya. Kita dari anak, kita anak, ada juga suami atau istri, atau dari tetangga. Ada yang datang, ada yang lain. Dia luka, hati dia bentuk emosional saja. Dia percaya ada yang datang karena marah-marah. Tapi sebenarnya kita bilang bahwa itu perjalanan hidup manusia. Tentu pasti orang selalu temukan dan orang selalu berbuat, bahkan orang selalu bertindak dalam emosional kita. Dan itu karena sikap kita atau karena orang yang suka berbohong. Yang pasti bahwa ada saja pada saat emosional itu selalu muncul di tengah-tengah perjalanan kehidupan orang dari waktu ke waktu. Mungkin di antara kita suami sering marah-marah kepada istri, istri sering marah-marah kepada suami, orang tua sering marah-marah kepada anak. Kalau lebih luas lagi mungkin sering kita suka benci kepada sesama kita. Dan di saat di mana luapan emosional kita meningkat, maka bisa saja kita bertindak. Kita bertindak di luar daripada pengawasan emosional kita. Bisa kita mencederai, melukai, tapi lebih daripada itu bisa kita membunuh. Tapi itu jarang terjadi. Yang sering terjadi karena emosional dan ini kita temui di dalam hampir 23 tahun sekolahnya di GTE.
banyak kita temui doa permohonan maaf karena istri saya suka suami, istri bilang lebih baik, istri sumpah lebih baik sampai mati. Pun sebaliknya bahkan sampai dengan orang tua, bahkan sampai kepada kalangan yang lebih luas. Itu bahkan kalau Bapak Ibu tidak mampu mengontrol emosional Bapak Ibu dong. Dan karena Bapak emosional itu, ya kalau Tuhan panjang sabar, sering terjadi. Tapi kalau Tuhan mendengar sumpahan Bapak Ibu dong semua, baik terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, kalau akan jadi menangis, tapi susah tidak marah. Ibu ya. Jadi hari ini kita diajar untuk bagaimana mengolah emosional kita. Sebab wujud daripada kita menahan emosional kita, kita mengendalikan diri kita adalah wujud daripada ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan mau beri kehidupan dengan segala kelimpahan. Karena Tuhan yang menciptakan dan karena Tuhan yang berkuasa, otoritas Tuhan itu yang mesti diharapkan dikedepankan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena bukan hak Bapak dan Ibu untuk membalas. Itu yang coba dilakukan oleh Daud, sekalipun nyawanya menjadi taruhan. Dan sekalipun ada kesempatan yang sangat luar biasa bagi Daud membalas, bertindak berdasarkan emosional daripada Raja Saul. Dan persoalan ini cuma persoalan sepele, karena ada pihak ketiga, orang Sif memberitahukan kepada Saul yang hari itu sebagai raja memberitahukan keberadaan orang Sif, memberitahukan keberadaan Daud di padang gurun. Cuma masalah kecil saja, tetapi juga ada masalah yang tidak terlalu besar terkait dengan kekuasaan dan politik. Padahal Daud belum dikeluarkan sebagai raja. Tapi karena sudah ada kecurigaan, tapi karena sudah ada ambisi, maka Saul nekat-nekatan membunuh Daud. Dalam pikiran yang tidak kritis yang dilakukan oleh Daud, dilakukan oleh Saul dengan membawa kurang lebih 3.000 personil militer. Tapi hampir-hampir saja Daud bisa membunuh Saul. Karena Daud menyerahkan seluruh masalah, karena Daud menyerahkan seluruh persoalan kepada Tuhan Allah. Dia tidak bertindak sendiri.
terkuras dengan tobatnya, dengan geni airnya di samping. Daud mendapati dia dalam keadaan itu. Kalau sederhana cerita, kalau Daud mau Saul gampang saja, sesuatu bisa ambil kesempatan bagaimana. Tapi itulah kesetiaan dan ketaatan Daud yang mengubah segala kebencian, segala emosional menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang damai, dan karena itu dia bertahan. Maka tidak hanya itu, prajurit yang bersama-sama dengan Daud ketika masuk di perkemahan Saul, Abisai membujuk dan meraih Daud, bahkan meminta izin dari Daud untuk melakukan pembunuhan terhadap Saul. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Ia tidak mengizinkan prajurit atau panglimanya bertindak atas Saul. Bahkan dengan mengatakan, meraih dan membujuk Daud bahwa Tuhan Allah telah menyerahkan musuhmu kepada. Bertindaklah sesuai dengan apa yang kita mau. Tahu? Saya melakukan. Dia tetap bertahan, dia tetap menahan emosionalnya, dia tetap menguasai dirinya, dia tetap berupaya untuk mengendalikan dirinya, sekalipun dia diancam. Tetapi dia tidak membalas. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita pengendalian diri, wujud ketaatan kepada Tuhan. Pengendalian diri, bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak terjebak dalam perbuatan dosa. Kalau terjebak, cepat ditampung, cepat kita pengampunan daripada Tuhan, supaya Ia dapat mengampuni kita. Kalau saya, maka sumpah itu akan balik pada diri sendiri. Kalau saya berbuat emosional yang membuat itu akan balik pada diri sendiri. Dan ini banyak kenyataan. Banyak kenyataan yang perlu terima. Rajin-rajin sumpah suami, rajin-rajin sumpah anak, tahu-tahunya balik pada diri sendiri. Rajin sumpah orang, bisa saja akan balik pada Tuhan. Karena Tuhan tanya, apakah kamu sudah memaafkan? Apakah kamu sudah mengampuni? Itu pasti. Dan dari Tuhan sendiri tidak berhubungan kamu. Tuhan pasti mendengar dan memberi kepada kita jalan kedamaian. Tuhan tidak bilang, saya berbuat yang baik kalau pasti yang mau kita bisa hukum. Tapi kalau saya berbuat baik, kita tidak akan pernah hukum. Karena itu bukan hak kami. Karena yang berhak mencabut nyawa cuma Tuhan, bukan manusia. Jadi hati-hati supaya jangan setiap saat dan berulang-ulang kali kita dalam emosional meminta kepada Tuhan Allah untuk orang yang
kita tidak sukai, orang yang membuat kita jengkel, orang yang membuat kita benci, orang yang membuat kita tidak senang, orang yang membuat kita tersinggung. Ada beberapa kita Tuhan kasih untuk itu semua yang terjadi. Yang terjadi ketika Bapak Ibu berdoa dan meminta perubahan, meminta pertobatan, meminta pengampunan kepada Tuhan Allah atas perlakuan siapa saja, maka itu wujud daripada ketaatan Bapak Ibu kepada Tuhan. Sudah melakukan begitu banyak hal yang baik dan berkenan. Beberapa tentang teologis yang kita ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, jangan tergesa-gesa untuk membahas. Kelola emosi kita, sekalipun dengan mudah kita melakukan ini berdasar pada Amsal 16 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah dan besar kebodohan. Karena itu, jangan sekali-kali bertindak yang bodoh-bodoh. Mintalah hikmat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membalas apa yang kita mau. Sekali lagi, jangan sekali-kali tergesa untuk melakukan tindakan. Sebab orang yang sabar besar pengertian, tetapi orang yang cepat emosi atau marah itu adalah kebodohan. Dan itu betul-betul karena untuk melakukan melebihi karena emosional, datang panas pada hamparan sen panas. Dan orang lain akan bilang kotor, orang lain akan bilang kotor. Itu bodoh. Orang itu bodoh. Karena itu jangan cepat-cepat emosi. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita berupaya untuk menahan diri dalam emosi kita, maka musuh akan malu kepada kita. Dalam Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepada, kuatkanlah dan teguhkanlah dirimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai. Ya, orang bisa baik, siapa? Karena Tuhan Allah selalu dan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Jadi sangat kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membela dan membantu Bapak Ibu, karena janji pernyataan Tuhan itu tetap kekal dan abadi. Kemana-mana Bapak Ibu, Tuhan Allah selalu menyertai. Jadi jangan takut berbuat yang baik. Yang ketiga, tentang teologi yang kita bilang Bapak Ibu, pembalasan bukan hak Bapak Ibu dosa. Dan karena itu jangan main hakim sendiri. Ingat,
hakim sendiri. Mintalah Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan, dan jika perlu, serahkanlah kepada Dia yang berkuasa. Jangan cepat-cepat Bapak Ibu menghakimi atau menghakimi sendiri. Jadi semua dilakukan dengan baik, emosional Bapak Ibu dikelola dengan baik. Maka kasih dan damai terwujud. Kasih dan damai kita tunjukkan kepada semua orang. Maka itu Tuhan Allah dimuliakan. Amin. Semuanya dikasihi Tuhan, mulailah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaran sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutuskanmu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh dalam perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara pemerhati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.